Oke, selamat siang dan selamat datang di Kaminante 122. Kali ini aku pengen membahas tentang sebuah pertanyaan. Apakah di tahun 2026 orang masih nonton YouTube? Lebih spesifiknya, apakah masih ada orang yang nonton YouTube 20 menit lebih seperti video-video vlogku gitu ya. Dan ya, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya aku renungkan dari dulu gitu loh. Kenapa sih kok aku masih mau di YouTube, masih mau survive di YouTube? Padahal sekarang udah di era konten pendek, konten short form gitu kan. Oke. Dan ya, kita akan membahas itu sambil jalan siang. Kali ini aku akan mengajakmu untuk jalan siang sambil membeli keran. Karena keran di rumahku bocor, sehingga aku ini jalan siang sambil ada rumah terbengkalai. Ini jalan siang sambil ke toko bangunan. Di dekat sini ada toko bangunan, ya sekitar 1,5 kilo lah kalau dari rumahku. Jadi ayo kita jalan siang sambil ngobrol-ngobrol. Ini hari Senin ya. Dan ya, ini momennya pas banget. Aku juga barusan makan siang kan. Jadi kalau habis makan siang emang lebih bagus kita langsung kayak beraktivitas sederhana kayak jalan kayak gini. Bagus banget. Jadi nggak ngantuk tuh. Banyaknya kalau kita makan siang itu kan kita ngantuk ya. Sehingga lebih baik langsung dibakar secara pelan-pelan kayak gini. Kayak itu efektif banget tuh. Oke, dan sebelumnya kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu sebelum membahas tentang apakah di tahun 2026 masih ada orang yang nonton YouTube. Oke, jadi sekarang pukul 13.44 Senin 11 Mei 2026. Selamat datang di Kaminante. Ayo kita jalan siang. Aku baru jalan siang karena pagi tadi ada suatu hal yang harus ku kerjakan terlebih dahulu. Jadi ya kebetulan rumah tuh kerannya juga pecahnya siang gitu. Jadi aku sekalian aja nih jalan siang gitu ya. Nah, rencana tadi aku mau sore sebenarnya, tapi karena udah keburu itunya pecah, ya udah ayo kita lakukan sekarang. Kita jalan menuju toko bangunan. Ya. Oke. Dan kalau kita berbicara soal, kita kembali ke topik pembahasan utama gitu ya. Aku akan lebih cepat lebih cepat jalannya biar kalorinya terbakar dengan sempurna sambil ngos-ngosan. Oke, jadi pertanyaannya apakah tahun 2026 itu masih ada yang nonton video panjang seperti ini? Jawabannya masih. Tapi orang itu biasanya nonton kreator yang terkenal atau memang kayak kreator-kreator yang dulu gitu loh. Dan dulu sempat juga aku berpikir bahwa ada sebuah kalimat kayak orang-orang bilang gini, zaman sekarang udah zaman konten pendek gitu ya, udah zaman Reels, TikTok dan lain-lain. Ya kamu tau lah. Terus kalau kamu bukan siapa-siapa, nggak akan ada orang yang nonton kayak vlogmu, kayak keseharianmu tuh siapa yang mau nonton gitu ya. Kecuali kamu artis kalau udah terkenal, kayak misalnya channelnya Maya Al-Eldul, itu kan vlog ya. Terus apa lagi ya yang vlog tuh, bentar, Gulfar Hilman mungkin vlog juga kan. Itu mereka ditonton, masih punya masih punya views gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu baru memulai di tahun 2026 ini, siapa yang mau nonton gitu loh. Jadi kayak yang di YouTube itu sekarang udah dibilang orang nonton karena orangnya udah terkenal. Mungkin YouTuber yang udah kayak mungkin Reza Arab ya. Kayak Reza Arab pasti ditonton gitu ya, karena fansnya udah besar, pengikutnya udah besar gitu. Oke, setuju kan? Terus bahkan kayak streaming aja itu udah banyak penontonnya udah banyak gitu ya. Padahal cuman tidur, cuman kayak gitu ya.
keseharian banget itu, malah justru non-stop itu ada yang nonton gitu ya. Tapi kalau buat orang-orang yang memulai itu di tahun-tahun di atas 2023 ke atas gitu ya, kalau zaman covid tuh mungkin masih ada lah ya, fansnya udah mulai terbentuk gitu lah, udah 5 tahun 6 tahun mungkin udah terbentuk, meskipun juga berat juga kalau dibandingkan sama yang udah 10 tahun kayak Reza Arab, kemudian kayak Ria Ricis gitu ya. Ria Ricis aja juga udah mulai turun kan. Terus itu udah apa ya, basisnya udah ada. Tapi kalau misalnya buat yang baru mulai, kayak diriku baru mulai banget, ini baru 122 hari gitu ya, itu bisa dibilang agak struggling, bukan struggling ya, agak panjang jalannya, nafasnya harus panjang. Banyak yang apa ya, yang mengatakan bahwa mendingan di shop aja atau di Instagram aja gitu ya, ngapain capek-capek di YouTube gitu kalau hasilnya seperti itu. Oke. Oh, kirain tadi enggak ini, aku tadi takut ini tadi nggak ngerekam, dari tadi udah ngoceh tapi ternyata ngerekam kok ini. Dan ya itulah realitanya, bahwa sekarang udah zamannya konten pendek, udah zamannya short, TikTok Reels. Udah jarang kreator yang bener-bener nyemplung all out di YouTube, jarang banget gitu ya. Mungkin hanya segelintir orang-orang yang gila, yang bodoh, yang mau gitu ya. Contohnya aku. Tuh. Oh, kita lewat di sini ya. 4K cinematic mode. Itu kan jalan besar ya, harusnya lewat jalan besar, tapi kita akan lewat sini aja. Dan karena gini, kalau dulu YouTube itu kan bisa dibilang tontonan satu-satunya tuh itu gitu loh. Kalau sekarang udah banyak pilihan itu, apalagi TikTok gitu. TikTok udah luar biasa. Dan ntar ada jalan gak ya? Ini aku harusnya ada jalan. Oh, itu ada jalan. Oh, lihat situ. Bener kan? Nggak kerungu. Dan ya, wait a minute. Kita 4K cinematic walking mode dulu ya kan? 4K cinematic walking mode. Aku nggak tahu sebenarnya di situ ada jalan lagi nggak ya, karena aku lebih prefer lewat jalan pedesaan dibandingkan lewat jalan gede lah ya kan, karena berisik pasti. Dan kalau di pedesaan tuh, di kampung-kampung tuh kayak objeknya kan banyak lah ya, jadi lebih enak. Nah kalau misalnya di sini tuh di jalan besar cuma lihat kendaraan doang. Dan alasan yang lain adalah panas. Ya kan? Kita 4K cinematic. Oh, sebenarnya ada jalan nih, ya kan? Sebenarnya ada jalan di sini tuh, tapi masuk. Ada jalan. Sebenarnya ada jalan. Kita 4K cinematic walking mode dulu ya. Oh, ada kereta. Wow. Ada kereta. Nah, bisa sebenarnya lewat sini mungkin, ya kan? Oh, bengkelnya tutup. Udah mulai rapuh ya. Oke, jadi itu yang pengen ku bilang ya. Kalau ditanya
Kalau kamu pengen mulai channel, mulai ngonten, menurutku saranku memang di Instagram. Karena kenapa? Aku juga ngalamin sendiri. Ketika aku ngonten di Instagram, dalam sebulan tuh aku dapat 10.000 followers loh. Sedangkan di YouTube aku butuh bertahun-tahun untuk dapatkan ini followers, subscriber pun 15.000 ya. Itu butuh bertahun-tahun. Sedangkan di Instagram butuh satu bulan untuk 10.000. Di TikTokku sekarang itu 1.000 itu 3 minggu. Kecuali kamu menggunakan YouTube itu sebagai dokumentasi diri, seperti yang kulakukan. Mau hasilnya seperti apa terserah gitu ya. Dan kita udah sampai di toko bangunan. Oke. Halo Mas Ria? Tambang nih. Oh tambang ya? Tuh bahas iki tuku apa? Keran wastafel. Enggaknya kan hai. Sing melengkung bukan? Oh kayak gini oh. Sing kayak gini. Dari sambungan ini gini. Oh sambungan iki ya. Sing selain kuwi, sing apik sekalian di. Ya iki tok. Kuwi tok ya. Kuwi berapa kuwi? Paling kayak iki Mas Bani. Oh tapi plastik ya. Itu berapa? Ini 50.000 ini. Nek kuwi? Sing iki salah delok data. Mas Rian tambang ya? Iya. Tambangnya digawe jembatan apa saiki? Heeh. Ya kuwi Oh, iki alah. kuwi kemudian. Musola. TikTok. Agak resik regane. Oh ya. Tahun regane. Oke, ini dia toko bangunannya. Beberapa ini kalau dibandingkan yang ini kan plastik ya. Sing melengkung. Sing melengkung. Sing anu krom. TikTok. Nang padhae ana gram merah sana. Wush. Ini 85. 85, Barengan gue teh kane barengan. Oke, 85. Apa ya nih? Anu ya, Mas ya. Nih, mau tanya sih, kayak ini tambang sinyalnya angel. Oh alah. Jadi ini tantang. Lah terus sing kendaraan tambang iki saiki lewat ndi? Kan ditutup toh? Belum laku. Oh, urung laku. Iya. Lagi dibangun kuwi toh? Kan jembatannya. Jembatane kuwi toh? Medone kuwi. Iya. Oh alah. Urung dijuri barang watune. Oh ya? Wis suwi berarti ya. Lah iya apa musola. Kayak 15. Oke. Jare akeh Mas ya? Mas. Heeh. Oh, gelondongan. Gelondongan Mas. Akeh. Gelondong masak. Sempet golek kan? Ya urung tau nek aku. Belum tahu. Bapakmu? Mbah. Nanti. Inane tau weruh tapi lagi cukup. Oh iya. Oh alah. Yes ya, sun ya. Iya. Oke, kita masukkan ini terlebih dahulu. Halo. Oke, ternyata 16 menit kita beli ini. Ini 16 menit ya, mungkin nanti ada yang potong karena di dalam ruangan tadi di toko bangunan tadi ada beberapa yang akan kepotong ya. Dan ya kembali lagi seperti yang ku sarankan, kalau misalnya kamu ingin mulai, coba aja di short form lah, kecuali kamu memang di YouTube itu melakukan itu dengan low effort lah, seperti diriku ya.
memang terbukti ya, aku bukan siapa-siapa. Siapa yang mau nonton diriku, siapa yang menonton vlog keseharianku gitu loh. Terbukti yang nonton tuh nggak banyak emang ya. Ada beberapa videoku yang tembus ribuan views, itu pun juga karena didongkrak dari Instagram. Karena beberapa, ya nggak banyak lah gitu. Selebihnya keseharianku itu yang nonton berapa sih? 100 sudah bagus banget gitu. Tapi di sini karena apa yang kulakukan itu tidak ya, views itu bagiku menurutku cuman sebagai bonus lah. Wait a minute. Kita 4K ya. Kita sampai ke jalan ini dulu, baru kita ngomong. Karena kalau di pinggir jalan kayak gini nggak fokus, yakin nggak fokus. Kita ke dalam kampung dulu ya. Terbukti memang. Aduh. Oke. Oke. Selamat datang di perkampungan lagi. Kita ngobrol lagi. Jadi aku ulang lagi ya. Kalau kamu ingin memulai konten kreator sebagai apa ya, secara serius lah, bukan serius ya, aku juga serius sih menjalankan ini. Tapi maksudnya kalau kamu memang baru awal dan itu harus disesuaikan dengan memang behavior penonton zaman sekarang yang lebih suka nonton konten pendek gitu ya. Maka kamu harus coba, bukan harus ya, aku mewajibkan bahwa langsung aja di Instagram atau TikTok lah mungkin ya. Kalau YouTube, apalagi ngevlog ya, jujur agak sulit lah gitu ya. Kalau kamu bukan orang terkenal, bukan secara mungkin secara penampilan juga bukan artis, bukan siapa-siapa, itu sangat suffer. Bahkan yang artis saja kadang vlog kesehariannya juga udah sangat jarang ditonton. Sekarang tontonan orang lebih suka nonton live TikTok. Terus kayak misal contoh yang gue bilang tadi kayak Reza Arab dan lain-lain, itu mungkin hanya itu berapa persen orang yang masih punya basis pelanggan loyal gitu lah di YouTube. Oke. Lain halnya kalau misalnya kamu mungkin seperti diriku lah ya. Kamu ingin membuat dokumentasi kehidupanmu. Nggak peduli apakah bakal ada yang nonton atau enggak gitu ya. Meskipun dalam hati setiap manusia pasti ada rasa kayak ya pengen lah ditonton orang. Cuman apa ya, kalau dibikin vlog seperti diriku gitu ya, itu harus meminimalisir, bukan menghilangkan nih, meminimalisir perasaan tersebut gitu ya. Karena manusiawi, pasti kita juga pengen ditonton, pengen ada yang likes, pengen ada yang komentar gitu. Nah itu kan secara fisik pekerjaan atau aktivitas ngevlog kayak gini. Halo, weh. Halo, Dari mana? dari rumah. Mau main? Main apa, Kim? Iya. Game apa? FF. Oh, FF ya. Oke. Ini yang salon. Iya, kau tahu? Kau tahu? Dari mana? Oh, TikTok ya. Oke. Dadah. Nah, itu dia contoh kecil. Sekarang orang tuh lebih mengenali diri kita di konten pendek, bukan di YouTube. Padahal konten utamaku itu di YouTube gitu loh. Tapi kayak bocil tadi, itu kenal aku dari TikTok. Makanya itu apa ya, kembali lagi sebuah validasi bahwa siapa yang nonton vlog sekarang di YouTube hampir aku nggak mengatakan tidak ada ya, kecil kemungkinan, tapi ada. Dan bagi mungkin kamu bertanya kenapa aku masih tetap ngevlog, karena aku ngerasa apa ya, aku enjoy gitu loh. Aku udah nggak peduli lagi views, likes, itu nggak peduli lagi. Maksudnya nggak begitu mempermasalahkan lah. Dan aku melihat kayak sebuah kecenderungan sekarang yang nonton aku tuh basis viewsnya itu udah lebih dari yang dulu gitu ya. Kalau mungkin awal-awal tuh dulu 20-30 gitu ya.
sekarang ya alhamdulillah 50-60 views setiap kali diupload itu ada yang nonton. Makanya kayak dulu kan videoku kan edukasi YouTube lah ya. Aku pun sekarang tidak bisa dibilang tidak begitu menyarankan banget untuk di YouTube mungkin, Mbak. Oh enggak, Pak. Aku pun tidak menyarankan banget untuk all in di YouTube. Kecuali kamu mau bersedia sabar. Karena namanya aja konten panjang ya, konten long form. Tantangannya tuh sekarang yang mau jadi YouTuber yang fokus di konten panjang itu jauh lebih sulit dibandingkan zaman 10 tahun yang lalu. Karena ya sekarang penonton udah terpecah belah di TikTok, di short, di Reels, ya kan? Dan kembali lagi pada diriku yang aku bilang tadi, basis penonton sedikit demi sedikit itu mulai naik, sehingga kayak aku bikin happy lah, maksudnya nggak stuck terus itulah. Terus ada beberapa kayak DM di Instagram, komentar di YouTube yang kayak kemarin siapa yang Hamid siapa gitu ya, aku lupa. Itu komentar, wah seru juga ya, berasa diajak jalan bareng gitu. Ternyata dia bilang gini, Ding, baru nemu konten ini seru juga ternyata, berasa diajak jalan bareng gitu ya. Itu ada komentar yang menurutku komentar yang udah aku harapkan dari dulu, komentar seperti itu. Kayak aku pengen kayak kontenku itu, videoku ini jadi kayak jadi konten pendamping aktivitas mereka. Mungkin mereka lagi ngapain, jadi kayak white noise itulah. Aku kayak yapping gini, aku bacot gini, terus ada yang dengerin tapi nggak dengerin secara serius, mungkin mereka sambil ngapain, sambil tidur atau apa gitu ya. Itu karena apa ya, ya ini mungkin yang dulu aku sempat jadi konten edukasi, kemudian aku berubah menjadi konten yang kayak gini, traveling vlog kayak gini. Aku ngerasa kayak melihat realita ya, bahwa kayak konten edukasi itu mungkin tidak begitu diminati ya, kecuali mungkin kayak konten yang dibawakan oleh orang-orang yang kayak super lah, kayak orang-orang yang pinter Ferry Irwandi, terus kayak Theo Derek mungkin, Jerome, itu kan orang yang pinter lah ya. Pinternya tuh di atas rata-rata manusia pada umumnya gitu ya. Nah sedangkan di situ aku mulai sadar diri bahwa kayaknya aku nggak bisa menjual itu deh, karena belum banyak hal keren yang terjadi pada diriku. Jadi aku mau edukasi apa gitu ya. Ya akhirnya ya udahlah, daripada aku edukasi nggak jalan, cobalah ini kayak Caminante ini. Awalnya juga struggling, sama aja sih sebenarnya, kayak kembali lagi ke realita. Siapa yang mau nonton vlog di YouTube orang yang nggak terkenal gitu ya, orang yang biasa saja, bukan artis, bukan model, bukan selebgram, bukan selebtok, apalagi di kabupaten gitu ya. Tapi antara menjalankan kayak konten edukasi dengan konten vlog, di prosesnya itu aku lebih seneng menjalankan konten vlog gitu ya. Karena kalau konten edukasi kan effortnya besar banget lah, mulai dari riset, terus kemudian kayak ya pokoknya konten edukasi itu tanggung jawabnya terhadap keilmuannya itu cukup berat bagiku, meskipun mulia sekali ya. Tapi aku ngerasa nggak enjoy gitu ya. Aku lebih enjoy menjalankan seperti ini, bikin vlog. Aku ketemu banyak orang, aku olahraga, aku kena sinar matahari. Nah, poin-poin seperti itulah yang membuatku survive di YouTube. Oke, nggak dapat views dan mungkin dapat views sih, cuman belum begitu yang gede banget lah gitu ya. Baru OTW gede gitu. Tapi kalau aku tidak mendapatkan manfaat seperti jalan-jalan, ketemu orang, mungkin aku udah berhenti duluan gitu ya.
Dan itu yang tidak aku temukan kalau aku bikin konten edukasi itu loh. Kalau aku tidak membuat konten, kalau aku membuat konten edukasi, aku tidak bertemu banyak orang, cuma di kamar doang, di studio gitu loh. Ya, itulah yang pengen aku sampaikan di sesi kami nanti 122 ini. Kembali lagi ke ini, simpulan. Adakah yang masih nonton vlog di YouTube tahun 2026? Ada, tapi nggak banyak. Dan bagaimana cara bertahannya? Menurutku, have fun. Buat proses konten kamu itu semenyenangkan mungkin. Maka itu akan terasa effortless, akan terasa tidak membebani dirimu. Kalau kamu pengen mendapatkan growth yang cepat, lupakan YouTube. Main aja di Instagram, di TikTok, di Reels. Oke? Itu mungkin kami nanti 122. Ketemu lagi di kami nanti 123. Bye bye.